Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Dasar Reproduksi Ternak. Kali ini kita akan melanjutkan materinya tentang gangguan reproduksi pada betina. Diagram ini menunjukkan satu siklus reproduksi pada betina. Siklus ini harus berjalan normal agar semuanya bisa berjalan, termasuk siklus. Biasanya yang dimaksud siklus di sini adalah birahinya atau estrus, kemudian konsepsi atau perkawinan, kemudian implantasi atau perlekatan embrio di dinding uterus, kemudian perkembangan fetus, hingga partus dan kembali ke siklus birahi. Dalam setiap siklus ini dapat terjadi abnormalitas yang bermacam-macam. Contohnya misalnya setelah partus bisa saja terjadi gagal birahi. Dan jika terjadi kegagalan di salah satu bentuk dari diagram ini, maka seluruhnya akan terhenti prosesnya. Ketika dia gagal birahi, maka dia juga tidak bisa berkonsepsi hingga implantasi, apalagi sampai partus ya. Konsepsi saja tidak bisa. Nah, pada konsepsi, kegagalan yang mungkin terjadi adalah gagalnya fertilisasi. Ini bisa terjadi karena pejantannya abnormal ataupun semen yang digunakan adalah semen abnormal sehingga tidak mampu membuahi dari ovum. Untuk implantasi, kegagalan yang bisa terjadi adalah kematian embrio. Kematian embrio ini terjadi sebelum embrionya ini melekat pada dinding uterus. Biasanya disebut sebagai kematian embrio dini. Ketika ini sudah terjadi, maka tidak akan bisa terjadi implantasi hingga perkembangan fetus. Dan dari perkembangan fetus ke partus juga bisa terjadi abnormalitas yang disebut abortus. Abortus ini adalah gagalnya fetus untuk berkembang hingga partus dan dia dikeluarkan dari tubuh induknya. Jadi abortus ya. Begitu. Baik, kita lanjutkan ke terminologi. Jadi gangguan reproduksi biasanya itu istilahnya ada dua. Yang pertama adalah infertilitas dan yang kedua adalah sterilitas. Yang dimaksud dengan infertilitas itu adalah penurunan dari performa reproduksi. Sedangkan sterilitas itu adalah hilangnya performa reproduksi. Biasanya yang infertilitas itu dia masih bisa dibantu untuk kembali menjadi fertil. Tetapi kalau yang sterilitas biasanya dia bentuknya adalah permanen atau sudah tidak bisa lagi dikembalikan siklus reproduksinya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui seekor hewan itu infertil ataupun steril? Itu ada beberapa kriterianya. Contohnya yang pertama adalah umur pubertasnya. Jadi ini adalah umur di mana hewan pertama kali menunjukkan gejala estrus. Pada sapi jersey biasanya umur 9 bulan sudah mulai ada gejala estrus. Nah, yang infertil biasanya estrusnya akan terlambat, bisa sampai di atas 15 bulan. Untuk sapi SFH itu biasanya mereka akan mulai estrus pada umur 12 bulan. Dan yang disebut infertil kalau estrusnya itu 15 bulan ke atas. Kemudian indikator yang kedua adalah EPP. EPP ini adalah estrus postpartum atau kembalinya estrus setelah dia melahirkan. Semakin cepat itu semakin baik. Normalnya itu ada di angka 21 sampai 42 hari. Jadi setelah melahirkan seharusnya sapi itu kembali ke siklus estrusnya 21 hari kemudian. Karena mengikuti normal siklus estrusnya. Paling terlambat itu adalah terlambat 1 kali siklus estrus. Jadi baru muncul di siklus estrus yang kedua setelah setelah dia partus. Tetapi kalau sudah sampai di atas 60 hari itu bisa dikatakan bahwa hewannya infertil. Kemudian NR post IB atau non-return rate post IB, artinya berapa banyak hewan yang dia itu bisa tidak kembali estrus setelah di IB. Karena kalau misalnya hewan kembali estrus artinya dia tidak bunting. Jadi yang dia bunting pasti dia tidak menunjukkan estrus, makanya non-return rate. Jadi berapa banyak hewan yang tidak kembali menunjukkan estrus setelah di IB. Semakin tinggi angkanya itu akan semakin baik. Biasanya infertil kalau misalnya 60 ekor dari 100 ekor itu mengalami kembali ke estrus setelah IB.
Kemudian bisa dilihat juga dari angka konsepsi IB. Angka konsepsi IB itu juga yang bagus adalah 80%. Jadi keberhasilan dari IB itu berapa banyak? Apakah tinggi atau rendah? Ketika dia sudah mencapai 80% itu adalah angka yang bagus. Sedangkan kelompok sapi yang menunjukkan hanya 50% di antaranya yang bisa bunting ataupun dia malah di bawahnya, nah itu biasanya infertil. Kebanyakan sapi-sapi di kelompok itu. Kemudian angka atau persentase kebuntingan kelompok dalam 3 bulan setelah perkawinan. Jadi kenapa kok 3 bulan? 3 bulan ini biasanya untuk indikasi apakah ada kematian embrio dini. Kalau misalnya setelah di atas 3 bulan itu kemudian banyak yang dia itu tetap bunting, jadi 95%-nya itu tetap bunting, artinya hewan-hewan pada kelompok itu menunjukkan kriteria yang normal atau mereka memiliki siklus normal. Sedangkan misalnya dari 100 ekor, kok ada 80 ekor saja yang kemudian tetap bunting. Artinya ada kegagalan implantasi embrio, maka dari itu disebut sebagai infertil. Kalau Perca sudah tahu ya, servis perkonsepsi atau berapa banyak hewan itu dikawinkan sebelum menyebabkan kebuntingan atau menghasilkan kebuntingan. Semakin rendah angkanya itu akan semakin bagus. Biasanya angkanya sekitar 1,3 ini bagus. Sedangkan kalau di atas 2 itu sudah jelek. Tapi kalau di Indonesia, di beberapa kasus itu masih banyak yang Perca-nya di atas 2 bahkan sampai 5 kali kawin juga belum jadi. Itu masih lumayan sering ditemukan. Kemudian yang selanjutnya adalah calving interval atau jarak antar beranaknya. Normalnya sapi itu beranak setahun 1 kali. Jadi jarak umur antara anak sapi yang ke-1 dan yang kedua harusnya ya 1 tahun, 365 hari. Ketika dia sudah mencapai lebih dari 400 maka dia dikatakan infertil. Kemudian yang terakhir adalah angka kelahiran. Angka kelahiran ini adalah menunjukkan berapa banyak anak sapi yang lahir dari induk yang bunting. Jadi apabila ada 95%-nya itu bisa dilahirkan dengan selamat, artinya kelompok hewan tersebut termasuk dalam kategori normal. Sedangkan apabila ada jumlah hewan yang melahirkan hanya di bawah 90 ekor, itu sudah masuk ke kategori infertil. Apa saja sih dampak gangguan reproduksi? Ini banyak sekali ya. Yang pertama jelas menurunnya produksi. Kemudian hewan akan diafkir dan kalau misalnya banyak maka akan menyebabkan meningkatnya ternak yang diafkir. Kemudian biasanya juga menyebabkan meningkatnya biaya untuk penggantian sapi, apalagi untuk yang memang di breeding ya. Karena kalau indukannya sudah dia tidak normal atau infertil maka harus ditukarkan dengan yang normal. Kemudian rendahnya panen pedet dan juga bisa menyebabkan peningkatan biaya pengobatan untuk mengembalikan siklus dari si betina. Maka dari itu, dampak gangguan reproduksi harus dicegah sebaik-baiknya. Ini ada beberapa gangguan reproduksi. Gangguan reproduksi itu bisa berupa cacat anatomi, kemudian gangguan fungsional atau hormonal, bisa juga karena ada kesalahan manajemen, dan karena ada penyakit infeksi. Tetapi untuk materi kita kali ini, kita akan berfokus pada cacat anatomi dan juga gangguan fungsional atau hormonal. Nah, ini adalah bentuk-bentuk cacat anatomi kongenital. Yang dimaksud dengan kongenital itu adalah bawaan, jadi diturunkan dari induknya. Cacat kongenital itu bisa menyerang ovarium dan juga saluran reproduksi. Pada ovarium, biasanya cacat bawaannya itu berupa hipoplasia ovarium atau agenesis ovarium. Perbedaannya adalah hipoplasia, kata-kata hipo, ini biasanya menunjukkan adanya sesuatu yang kecil atau tidak besar atau berkurang. Sehingga hipoplasia ovarium dapat diartikan sebagai indung telur tidak berkembang. Jadi ada ovariumnya tetapi biasanya tidak berkembang. Kalau agenesis ini tidak ada sama sekali. Kemudian di saluran reproduksi ada gangguan yang disebut Free Martin yang biasanya ditandai dengan hewan betina yang tampak kejantanan.
Dan ada juga yang disebut gangguan agenesis segmentalis ya. Agenesis sama seperti yang di atas, tidak ada. Dan segmentalis biasanya menunjukkan sebagian dari saluran reproduksinya. Nah, kita mulai dengan hipoplasia ovarium. Di gambar ini terlihat nggih. Di sini ada ovarium yang ukurannya normal. Di sini hanya kecil sekali. Hipoplasia ovarium ini bisa terjadi unilateral atau hanya satu saja, ataupun dua-duanya. Jadi bisa dua-duanya yang kecil atau hanya satu seperti di gambar ini. Jadi ada satu besar dan satu kecil. Untuk hewan yang mengalami hipoplasia ovarium yang seperti ini, unilateral, masih memungkinkan untuk normal sistem reproduksinya. Artinya dia akan sangat bergantung dari satu ovarium ini untuk menghasilkan folikel-folikel, ovum, kemudian corpus luteum, dan juga siklus lainnya yang bisa dihasilkan oleh ovarium. Nah, ini adalah gambaran agenesis. Jadi kalau agenesis ini sayangnya gambarnya kurang jelas ya. Ini di ujung dari uterusnya ini tidak ada sama sekali ovariumnya. Jadi tidak ditemukan ovarium. Nah, kalau yang gambar kanan ini menggambarkan ovarian hipoplasia yang sudah dilepas dari organnya. Jadi adanya pengecilan dari ovarium. Kalau pada yang ovarian agenesis, ini adalah sifatnya permanen. Jadi biasanya tidak bisa disembuhkan, dan kalau sudah seperti ini pasti akan diakhiri hewannya. Nah, selanjutnya adalah gangguan yang disebut Free-Martin. Nah, ini adalah gangguan unik karena bisa dilihat di sini gambarnya adalah gambar sapi yang dia itu fetusnya kembar. Free-Martin ini terjadinya pada kebuntingan kembar. Ini khusus sapi ya, kalau pada kambing dan domba biasanya tidak terjadi. Ini adalah khusus pada sapi kebanyakan. Jadi kondisi Free-Martin ini biasanya yang satu ini adalah jantan, yang satunya adalah betina. Jadi karena mereka kembar, biasanya mereka akan share atau berbagi saluran perdarahannya. Jadi pembuluh-pembuluh darah di sini mereka ini saling berbagi dari induknya. Jadi bisa tertukar. Ketika mereka itu sedang berkembang, si jantan ini akan menghasilkan hormon-hormon yang disebut androgen. Jadi hormon-hormon kejantanan. Nah, hormon-hormon kejantanan ini biasanya dia akan sifatnya lebih kuat daripada hormon-hormon yang dihasilkan oleh betina. Sehingga hormon androgen ini bisa masuk ke yang betina dan menyebabkan penekanan dari perkembangan organ reproduksi si betinanya. Jadi organ-organ reproduksi betina akhirnya dia tidak tumbuh dengan maksimal, tidak normal. Nah, ini ada seperti gambarannya di bawah, itu biasanya ciri-cirinya yang betina itu jadi organ-organnya kecil dan biasanya yang menunjukkan ke arah kejantanan itu akan jadi lebih besar. Contohnya biasanya ovarinya itu sangat kecil, ovariumnya. Kemudian kadang-kadang ditemukan yang tidak ada serviknya. Jadi tidak ada badan serviknya. Kemudian salah satu cirinya juga adalah klitorisnya ini besar. Klitoris ini kan kalau di jantan itu adalah penis ya. Di perkembangan fetus, klitoris ini kalau pada jantan berkembang menjadi penis, kalau betina tidak. Tetapi karena ada androgen tadi, hormon-hormon jantan tadi yang menyeberang ke betina, klitorisnya ini jadi membesar. Seharusnya tidak sebesar itu. Nah, kemudian ciri-ciri lain dari Free-Martin itu biasanya dari eksternalnya juga bisa terlihat. Jadi biasanya betinanya itu kejantanan. Jadi dia betina tetapi menunjukkan muskularitas yang mirip-mirip seperti jantan. Kemudian di saluran reproduksinya biasanya juga banyak abnormalitas. Termasuk misalnya yang pertama adalah biasanya vulvanya mengecil. Begitu. Kemudian ada semacam rambutnya di vulva ini. Biasanya kalau di penis yang jantan itu kan memang di daerah prepusiumnya itu kan ada rambutnya ya. Nah, kalau di betina biasanya tidak ada ataupun ada hanya sedikit saja. Dan ini kalau pada yang Free-Martin dia justru ada banyak rambut yang tumbuh di area vulvanya. Kemudian ketika dia itu urinasi, biasanya urinnya ini akan lebih mengarah keluar begitu. Jadi tidak jatuh ke bawah. Dia ada semacam tekanan yang menyebabkan dia bisa semacam
memancur begitu. Sedangkan betina kan biasanya tidak sampai memancur seperti itu. Maksudnya tetap memancur, tapi kalau yang di Free Martin biasanya dia bentuknya seperti ada lengkungannya begitu. Bagaimana ya? Ada lengkungannya. Jadi kayak mengarah ke atas begitu. Nah, ini juga bisa disebabkan karena memang bentuk vulvanya itu dia memang miring. Jadi bisa dilihat ya, seharusnya vulva normal itu dia dari atas dari anus itu sejajar. Misalnya gambar yang ini. Dia harusnya sejajar, kemudian ada jarak begitu. Sedangkan kalau pada yang betina, Free Martin, itu dia vulvanya itu sedikit miring. Dan ini juga biasanya menyebabkan gangguan adanya akumulasi urin di vulvanya. Jadi urinnya tidak semuanya bisa keluar. Begitu. Nah, ini kalau pada gambar yang C ini adalah gambaran klitorisnya yang membesar. Begitu. Jadi ini adalah ciri-ciri yang Free Martin. Kalau Free Martin biasanya memang tidak bisa bereproduksi dengan baik. Begitu, karena perkembangan organnya tidak sempurna. Nah, kemudian gangguan lainnya adalah aplasia segmentalis. Nah, aplasia segmentalis ini bisa terjadi di macam-macam saluran. Bisa di infundibulumnya, kemudian bisa juga di sebagian dari uterine horn atau lengkung uterusnya, bisa juga di serviknya, pokoknya di salah satu salurannya. Nah, yang digambar ini adalah tidak adanya infundibulum. Harusnya infundibulum kan ada di ujung sini ya. Masih ingat ya infundibulum itu apa? Infundibulum itu kan yang dia bentuknya semacam, kalau kita lebarkan, dia itu adalah semacam jaring yang dia tuh mengelilingi si ovarium untuk kemudian menyalurkan ke ampula dan ismus. Jadi yang menangkap si ovumnya. Jadi pelepasan ovumnya nanti ke arah langsung infundibulum. Tetapi kalau dia tidak punya infundibulum, artinya tidak ada saluran yang menghubungkan antara si ampula dan ismus dengan si ovariumnya. Jadi tidak ada yang bisa menangkap si ovumnya. Biasanya kondisi ini juga menyebabkan hewannya tidak bisa gunting karena ovumnya justru dilepaskan ke rongga perut, tidak ditangkap oleh saluran reproduksi. Nah, ini juga salah satu bentuk dari segmentalis, aplasia segmentalis. Ini adalah bentuk di mana salah satu uterine horn atau tanduk dari uterusnya itu yang tidak berkembang. Jadi dia hanya sebelah, harusnya kan dia ada dua ya, ada kanan dan kiri, tetapi ini hanya ada yang kiri. Baik, kita lanjut ke cacat anatomi yang karena perolehan. Yang dimaksud dengan perolehan di sini artinya bukan karena bawaan dari lahir atau karena genetiknya. Nah, contohnya adalah yang pertama ini adalah ovarian hemoragi. Ovarian hemoragi, kita sudah tahu ya, hemoragi artinya adalah perdarahan. Nah, kenapa kok ovari bisa sampai perdarahan? Ini salah satunya karena ada tindakan yang disebut enukleasi dari corpus luteum, biasanya karena adanya corpus luteum persisten. Nanti di mata kuliah selanjutnya akan ada penjelasan tentang corpus luteum persisten. Nah, yang dimaksud dengan enukleasi itu adalah memecahkan si corpus luteum secara paksa. Jadi ini tindakan yang bisa dilakukan oleh dokter hewan. Jadi menggunakan palpasi rektal, kemudian di atas ovariumnya, setelah ovarium terpegang, itu dipencet atau ditekan sekeras mungkin biar korpus luteumnya pecah. Nah, ini sekarang sudah jarang sekali dilakukan karena resikonya adalah si ovarian hemoragi ini. Dan kalau ovarium sudah hemoragi, itu nanti sangat mempengaruhi ke proses selanjutnya. Jadi untuk penyembuhan luka dan lain-lain biasanya akan ada jaringan ikat yang masuk dan akhirnya malah mengganggu siklus dari ovariumnya. Kemudian gangguan yang lain itu bisa juga dikarenakan adanya radang atau oovoritis, jadi radang pada ovariumnya. Kemudian perolehan lain bisa juga karena salpingitis, ini adalah radang pada oviduct. Kemudian trauma karena partus, contohnya pada kasus partus yang sulit ya, distokia, ataupun juga karena adanya tumor. Nah, untuk materi ini tidak semuanya akan kita bahas, terutama yang oovoritis dan salpingitis karena infeksi. Hanya beberapa saja yang kita bahas lebih lanjut. Nah, ini contohnya, salah satu contohnya karena trauma partus tadi itu, ini bisa dilihat ya. Ada warna merah menggantung, ini menggantung yang dari vulvanya.
Ini adalah uterus yang keluar dari rongga tubuh. Biasanya karena setelah partus kemudian penggantungnya lemah, ataupun bisa juga karena adanya distokia yang terlalu sulit melahirkannya, akhirnya pengejalannya terlalu tinggi, kontraksinya terlalu tinggi, akhirnya sampai ke uterusnya terbawa keluar. Kondisi ini disebut sebagai prolaps uteri. Dan kalau sudah seperti ini, tindakannya adalah secepat mungkin untuk memasukkan kembali ke rongga tubuh agar menghindari terjadinya infeksi. Seperti ini biasanya si betinanya tidak terlalu merasa sakit ya, mungkin karena setelah partus ya, setelah rasa sakit yang sangat tinggi ketika partus, jadi biasanya ketika terjadi prolaps uteri, ini tidak terlalu sakit, mereka tidak merasakan sakitnya. Tetapi yang penting adalah justru infeksi yang bisa terjadi karena mengikuti prolapsnya ini. Nah, contoh yang kedua ini adalah tumor ovarium. Di sini terlihat ya, ovariumnya ini ukurannya jauh lebih besar daripada normalnya. Kemudian di permukaannya tidak ada seperti folikel ataupun korpus luteumnya yang tumbuh, dan ini biasanya ketika ditekan dia itu padat sekali. Seharusnya ovarium itu kalau kita raba dia itu halus licin, tetapi permukaannya tidak mulus. Jadi ada semacam seperti balon-balon kecil di dalamnya yang memang adalah folikel-folikel kecil yang sedang bertumbuh, atau kadang-kadang sudah besar sekali ya. Jadi seperti balon kecil gitu rasanya. Jadi memang sesuatu yang berisi air gitu. Jadi ada semacam gerunjalan-gerunjalannya. Tetapi kalau pada yang tumor ini biasanya sangat padat dan keras. Karena sel-selnya itu sudah digantikan oleh sel-sel tumornya yang tumbuhnya abnormal. Begitu. Nah, kita lanjut ke gangguan fungsional. Ini adalah gangguan yang sering sekali ditemukan pada sapi-sapi di Indonesia. Yang pertama ada sista ovarium, kemudian ada yang disebut corpus luteum persisten. Jadi ini yang tadi menyebabkan hemoragi ovarium tadi. Kemudian ada juga silent heat dan anestrus, dan ada juga delayed ovulasi. Nah, kita masuk ke sista ovarium. Sista ovarium itu artinya ada bentukan cyst atau kista atau bentukan abnormal di ovariumnya. Nah, ini ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah sista folikel, yang kedua adalah sista luteal, dan yang ketiga adalah sista corpora luteal. Untuk sista folikel ini disebabkan karena adanya kumpulan folikel yang tidak mengalami ovulasi. Jadi folikel yang sudah matang itu seharusnya segera diovulasikan dengan bantuan dari LH. Tetapi pada kasus ini biasanya LH-nya itu tidak mencapai jumlah yang bisa menyebabkan ovulasi. Akhirnya folikelnya tetap ada di situ. Nah, biasanya gejalanya itu adalah nymphomania atau estrus terus-menerus. Dia estrusnya tidak berhenti-berhenti karena memang ada kumpulan folikel yang menghasilkan estrogen dengan jumlah tinggi. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah sista luteal. Kalau sista luteal ini adalah adanya peningkatan LTH. Kalau LTH ini adalah luteotropik hormon. Jadi dia adalah hormon yang membentuk si korpus luteum. Ini biasanya bisa juga mengikuti dari kasus sista folikel. Jadi karena ovumnya itu dia tidak dilepaskan, kemudian LTH datang, akhirnya ovumnya itu yang dikelilingi oleh luteinisasi atau pembentukan dari korpus luteumnya itu ya di atasnya si ovumnya ini. Seharusnya kan di korpus hemoragicum ya namanya ya, setelah si ovumnya dilepaskan, itu kan ada yang namanya corpora hemoragicum. Nah, disitulah baru akan dibentuk si corpora luteal. Tetapi karena dia masih ada di situ folikelnya, akhirnya ya folikelnya ini yang dikelilingi oleh si dinding-dinding pembentuk dari korpus luteum. Nah, ini biasanya menyebabkan masa anestrus yang panjang karena kan si dinding-dinding dari korpus luteum tadi yang mengelilingi si folikelnya itu, dia kan tetap menghasilkan progesteron. Dan karena adanya kelainan ini, biasanya siklus normal yang PGF2 alfa dari uterus kemudian seharusnya bisa meregresikan korpus luteum, itu tidak bisa meregresikan korpus luteum di sini. Akhirnya dia ibarat kata korpus luteumnya jadi ada cukup lama. Jadi anestrusnya diperpanjang.
Nah, kemudian kasus selanjutnya adalah sista corpora luteal. Ini adalah di mana terjadinya kelainan pembentukan dari corpus luteum. Corpus luteum itu seharusnya dia bentuknya padat. Jadi dia bulat dan padat. Begitu ya, tidak harus bulat sih. Jadi biasanya bulat dan isinya itu semuanya adalah sel. Tetapi pada kasus sista corpora luteal, itu biasanya di dalamnya jadi ada rongga yang berisi cairan. Jadi LTH-nya tidak berfungsi secara maksimal, tidak sampai tengah begitu. Jadi sampai ada yang menghasilkan lubang di tengahnya. Nah, ini biasanya menyebabkan produksi progesteronnya itu tidak maksimal. Akhirnya bisa menyebabkan gagal kebuntingan. Nah, ini adalah gambarannya sista folikel. Jadi ini bisa dilihat ada folikel yang sudah matang sekali yang seharusnya sudah dilepaskan. Di sini juga sudah ada mulai yang bertumbuh lagi. Jadi ini adalah kasus sista folikel. Kalau kita lihat di ovariumnya kita bisa menemukan folikel yang besar dan banyak jumlahnya biasanya yang sudah matang. Seharusnya sudah dilepaskan tetapi masih ada di ovarium. Kemudian pada sista luteal ini adalah bentukan dari luteinisasi si folikelnya. Jadi ini bekas dari folikelnya yang sudah mengecil dikelilingi oleh sel-sel dari korpus luteum. Ini yang tengah ini mungkin tadinya adalah rongga dari si folikelnya begitu. Harusnya kalau korpus luteum yang betul, dia bentuknya selnya akan seperti ini. Selnya tidak lagi yang basah yang masih ibarat kata mirip seperti dinding dari folikel. Kalau korpus luteum harusnya seperti ini, tetapi dia seharusnya padat. Nah, ini gambar yang ketiga ini adalah gambar sista corpora luteal. Yang saya bilang di tengah-tengahnya justru terjadi bentukan rongga. Harusnya ini juga ditutup dari sel ya, harusnya padat semua di sini. Gitu. Gangguan selanjutnya adalah corpus luteum persistent atau biasa disingkat CLP. Kondisi ini sangat sering ditemukan di sapi-sapi di Indonesia ya. Jadi sebenarnya corpus luteum itu kan dia adalah penghasil progesteron yang mempertahankan kebuntingan terutama di awal-awal ya. Nah, biasanya CL itu memang ada di dalam ovarium sampai berbulan-bulan ketika hewan itu bunting. Tetapi ketika hewan itu tidak bunting, tapi kok korpus luteumnya masih ada sampai 20 hari setelah estrus, itu artinya sudah masuk ke korpus luteum persisten. Karena normalnya korpus luteum itu kan regresi ya, 20 hari setelah estrus. Dan karena si korpus luteumnya itu dia menghasilkan progesteron yang menyebabkan feedback negatif ke penghasil hormon di hipotalamus anterior, akhirnya tidak ada siklus estrus atau disebut anestrus. Nah, kondisi ini menyebabkan petaninya itu atau peternaknya rugi karena tidak ada estrus ya, jadi tidak bisa dikawinkan begitu. Kadang-kadang kondisi korpus luteum persisten ini bisa juga mengikuti kondisi seperti kematian embrio dini. Jadi ketika sudah terbentuk embrio, si hewan itu, betina itu akan menghasilkan hormon-hormon progesteron dalam jumlah tinggi untuk mempertahankan kebuntingannya. Tetapi ketika ada kondisi embrionya itu mati, kadang-kadang hewan betina ini tidak sadar. Jadi tubuhnya tidak sadar bahwa embrionya sudah mati tetapi masih mengira dirinya ini dalam kondisi bunting. Akhirnya CL-nya tidak diregresikan. Nah, ini adalah gejala-gejala yang mengikuti dari gangguan reproduksi. Yang pertama adalah silent hit. Silent hit itu adalah estrus tetapi betinanya tidak menunjukkan gejala apapun. Jadi sebetulnya di dalam tubuhnya siklusnya itu normal, tetapi biasanya kadar estrogennya tidak sampai mencapai di mana betina itu bisa menunjukkan gejala-gejala seperti apuh apang anget ataupun sampai bengak-bengok begitu. Jadi ini adalah biasanya susah ditebak kapan si hewan itu estrus karena dia silent hit. Jadi estrusnya diam-diam. Ini biasanya menyebabkan kerugian karena jadi peternak tidak bisa menentukan kapan waktunya kawin. Begitu. Kemudian kondisi atau gejala yang kedua adalah anestrus. Nah, kalau anestrus ini sudah banyak disebutkan ya di atas. Itu adalah kondisi di mana tidak ada siklus estrus yang muncul. Jadi memang tidak
ada siklusnya, dari organnya pun tidak ada. Ini biasanya mengikuti kebuntingan ataupun adanya gangguan abnormalitas seperti CLP tadi atau infeksi. Nah, gangguan lain dari betina itu juga ada kelainan ovulasi yang disebut sebagai delayed ovulasi. Jadi ovulasinya terlambat. Yang dimaksud dengan ovulasi terlambat itu seharusnya kan ketika dia itu sudah estrus, di akhir estrus itu akan terjadi pembentukan LH yang sangat tinggi dan kemudian akan menyebabkan dari ovulasi. Nah, ovulasi biasanya kan terjadi sekitar 12 sampai 36 jam setelah puncak LH, tergantung dari si jenis hewannya atau subspesies dari sapinya. Tetapi yang dimaksud dengan delayed ovulasi itu karena adanya keterlambatan dari puncak LH. Yang seharusnya di akhir estrus sudah sampai puncaknya pembentukan LH, kadang-kadang di sini baru muncul. Jadi estrusnya sudah hilang, di sini baru muncul. Akhirnya ovulasinya mundur deh. Bisa sampai 42 jam, bisa sampai 60 jam. Kalau seperti ini, biasanya akan menyusahkan peternak atau inseminator untuk menentukan kawinnya kapan. Karena kan harus ada waktunya ya, IB itu tetap harus dihitung. Biasanya 12 jam setelah gejala estrus terakhir muncul, karena mengikuti dari ovulasinya. Jadi biar pas gitu. Semen masih segar, ovum juga sudah siap untuk menerima. Ketika ovulasinya itu terlambat, biasanya kadang-kadang semennya sudah, spermanya itu di dalam saluran reproduksi betina sudah mati, terutama yang IB ya, karena kalau yang semen beku itu dia tidak bisa tahan lama di dalam vagina dari betina. Nah, ketika itu terjadi, akhirnya ya tidak ketemu, spermanya sudah terlanjur mati, ovumnya belum siap untuk dibuahi, akhirnya terjadi kegagalan kebuntingan. Nah, kemudian ada juga gangguan lain yang disebut sebagai repeat breeding. Yang dimaksud repeat breeding ini kawinnya berkali-kali. Biasanya terjadi mengikuti gangguan seperti adanya kegagalan konsepsi, gagal ovulasi, kemudian kematian embrio dini, dan juga kegagalan fertilisasi. Akhirnya tidak jadi-jadi, sudah dikawinkan berkali-kali, tapi tidak segera bunting. Itu namanya repeat breeding. Repeat breeding ini sangat merugikan karena biasanya calving intervalnya jadi panjang, kemudian biayanya jadi lebih tinggi. Kenapa kok bisa lebih tinggi? Karena untuk mengawinkan betina, biasanya kita memanggil inseminator pakai IB gitu ya. Itu kan kita bayar gitu. Dan kalau misalnya berkali-kali dikawinkan kok tidak bunting-bunting, nah itu sangat merugikan untuk kita. Kita sudah bayar proses IB-nya tetapi tidak jadi anaknya begitu. Kemudian S per C tinggi, ini jelas ya, service perkonsepsinya tinggi. Dan non-return rate-nya rendah. Ini semua akan menyebabkan kerugian pada si peternaknya. Sehingga yang namanya mengawinkan betina itu harus dipastikan konsepsinya itu bisa berjalan, ovulasinya itu normal, kemudian tidak ada kasus kematian embrio dini yang bisa menyebabkan CLP juga. Dan kemudian harus dipastikan bahwa ovum dan juga sperma itu bisa bertemu. Nah, kegagalan fertilisasi ini banyak penyebabnya. Bisa disebabkan karena memang saluran betina yang abnormal, jadi ada penyempitan di vaginanya atau ada penyempitan di uterusnya. Jadi sperma dan ovum tidak bisa ketemu. Atau bisa juga karena kualitas semennya rendah. Atau bisa juga karena delayed ovulasi tadi. Jadi tidak bertemu si sperma dan ovumnya. Begitu. Baik, kira-kira secara umum gangguan reproduksi pada betina yang pertama adalah seperti itu. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti tentang gangguan-gangguan pada betina selanjutnya. Semoga bermanfaat, tetap sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.